Misalnya kita mengeluh, kita sedih, bahkan sampai depresi. Berarti kan Bapak Ibu tidak memikirkan sikap Allah kepada kita kan? Coba, Bapak Ibu misalnya Allah memberikan nikmat sampai di Ar-Rahman diulang-ulang berkali-kali. Terus Allah tiap hari menolong Bapak Ibu mau disadari atau tidak. Terus sikap Bapak Ibu mengeluh kepada Allah. Itu gimana perasaannya sebenarnya? Jadi saya tidak cerita tentang apa yang kita rasakan. Tapi saya cerita karena judulnya Ihsan. Harusnya Bapak Ibu tuh merasakan. Ini kalau saya ngeluh sama Allah. Kira-kira, atau misalnya kalau saya mengeluh dengan hidup saya. Kira-kira Allah tuh bagaimana? Atau kalau saya putus asa dari pertolongan Allah. Kira-kira Allah tuh bagaimana? Jadi sebelum Bapak Ibu bicara perasaan kita. Harusnya kan pertanyaannya. Kalau saya bersikap ini Allah tuh bagaimana? Gitu loh Bapak Ibu. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah memberi rambu-rambu. Jalankan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang. Makanya sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa itu. Jadi supaya Bapak Ibu disenangi Allah, ternyata jalan utama apa? Bertakwa kepada Allah. Nanti itu pun kita akan bahas. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi sekarang ayo kita sama-sama rasakan, perbaiki. Ingat, sekecil apapun permasalahan Bapak Ibu, sebenarnya Allah tuh tahu atau tidak? Tahu. Sebesar apapun masalah, sekecil apapun pasti Allah tahu. Pertanyaan kedua, terus Allah tuh tahu nggak mana yang benar, mana yang salah? Lah kalau begitu, harusnya ibu ketika salah atau benar, perlu nggak pengumuman? Kenapa tidak? Allah tahu mana yang benar, mana yang salah. Misalnya ibu tahu ibu tuh nggak bersalah. Terus ibu difitnah sama temannya, sama orang. Kira-kira ibu tersinggung nggak bahwa benar-benar ibu tuh salah atau sebenarnya benar? Misalnya ibu nggak salah, terus ibu difitnah orang, tapi Allah tahu nggak ibu benar atau salah? Lah kalau tahu kenapa mesti bingung? Kan yang penting Allah tahu kita benar. Manusia, iya. Berarti harusnya yang perlu ditingkatkan itu adalah keyakinan kita, oh Allah pasti tahu dan Allah pasti mengawasi kita, gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi pembelajarannya, kenapa Allah sangat benci kepada orang yang berputus asa? Karena orang berputus asa itu kalau kita simpulkan, silakan dibantah ya, seolah-olah Allah itu tidak maha penolong dan tidak terus-menerus mengurus makhluknya kan? Padahal Allah punya sikap dua ini, maha penolong dan maha terus-menerus mengurus makhluknya. Berarti apapun masalah Bapak Ibu sebenarnya insya Allah pasti akan ditolong Allah kalau sikap kita benar di dalam menjalani masalah hidup.